Pemirsa Khasana, fenomena yang banyak kita temui di masyarakat adalah menabur garam. Taburan ini diyakini bisa menghalau jin atau mengusir makhluk halus. Benarkah jin dan syaitan takut dengan garam? Apakah ini sekadar mitos atau fakta yang dianjurkan oleh Nabi SAW? Praktek semacam ini tidak pernah dikenal di zaman Nabi SAW. Namun, Nabi memang pernah menggunakannya saat beliau terkena sengatan kalajengking. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Baihaqi, saat itu Nabi disengat kalajengking di jari tangan ketika sedang sholat. Setelah sholat, Rasulullah keluar dan berkata, "Semoga Allah melaknat kalajengking. Ia tidak membedakan antara Nabi dan orang lain." Rasulullah SAW lalu meminta diambilkan bejana berisi air dan garam, lalu merendam bagian yang disengat itu ke dalam bejana tersebut sambil membaca surah Al-Kafirun dan Mu'awwidzatain atau surah Al-Falaq dan An-Nas hingga sakitnya hilang. Jadi memang benar garam digunakan oleh Rasulullah untuk ruqyah, tapi penyebabnya adalah gigitan kalajengking. Atas dasar ini sebagian orang berpendapat garam juga bisa digunakan untuk mengusir jin atau karena kesurupan. Adapun praktek untuk melindungi rumah dengan menabur garam tidak pernah diketahui sumbernya. Yang jelas, untuk melindungi rumah dan penghuninya dari gangguan jin dan syaitan, Rasulullah SAW juga mengajarkan zikir tanpa menggunakan garam. Di antara doa yang dibaca, barang siapa yang ketika sore membaca Bismillah illadzi la yadurru ma'asmihi syau'un fil ardi wala fis samawati wa huwas sami'ul alim 3 kali, maka tidak akan terkena musibah secara mendadak sampai pagi. Dan barang siapa yang membacanya ketika pagi 3 kali, maka tidak akan terkena musibah secara mendadak sampai sore. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain itu, bisa juga dengan membaca ayat kursi, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas tanpa menebar garam. Wallahu a'lam. Pemirsa Khasana, fenomena yang banyak kita temui di masyarakat adalah menabur garam. Taburan ini diyakini bisa menghalau jin atau mengusir makhluk halus. Benarkah jin dan syaitan takut dengan garam? Apakah ini sekadar mitos atau fakta yang dianjurkan oleh Nabi SAW? Praktek semacam ini tidak pernah dikenal di zaman Nabi SAW. Namun, Nabi memang pernah menggunakannya saat beliau terkena sengatan kalajengking. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Baihaqi, saat itu Nabi disengat kalajengking di jari tangan ketika sedang sholat. Setelah sholat, Rasulullah keluar dan berkata, "Semoga Allah melaknat kalajengking. Ia tidak membedakan antara Nabi dan orang lain." Rasulullah SAW lalu meminta diambilkan bejana berisi air dan garam, lalu merendam bagian yang disengat itu ke dalam bejana tersebut sambil membaca surah Al-Kafirun dan Mu'awwidzatain atau surah Al-Falaq dan An-Nas hingga sakitnya hilang. Jadi memang benar garam digunakan oleh Rasulullah untuk ruqyah, tapi penyebabnya adalah gigitan kalajengking. Atas dasar ini sebagian orang berpendapat garam juga bisa digunakan untuk mengusir jin atau karena kesurupan. Adapun praktek untuk melindungi rumah dengan menabur garam tidak pernah diketahui sumbernya. Yang jelas, untuk melindungi rumah dan penghuninya dari gangguan jin dan syaitan, Rasulullah SAW juga mengajarkan zikir tanpa menggunakan garam. Di antara doa yang dibaca, barang siapa yang ketika sore membaca Bismillah illadzi la yadurru ma'asmihi syau'un fil ardi wala fis samawati wa huwas sami'ul alim 3 kali, maka tidak akan terkena musibah secara mendadak sampai pagi. Dan barang siapa yang membacanya ketika pagi 3 kali, maka tidak akan terkena musibah secara mendadak sampai sore. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain itu, bisa juga dengan membaca ayat kursi, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas tanpa menebar garam. Wallahu a'lam. Pemirsa Khasana, pohon bidara begitu istimewa, padahal pohon ini banyak tumbuh di Indonesia. Menariknya, daun dari pohon ini begitu ditakuti jin, sehingga bisa menjadi racun bagi bangsa jin. Daun inilah yang biasa digunakan untuk mengobati sihir dan gangguan jin. Bagaimana menggunakan daun bidara untuk mengobati sihir atau gangguan jin?
Wahab bin Munabbih, salah seorang pemuka tabi'in yang ahli dalam sejarah dan ilmu kedokteran, menyarankan cara menggunakan untuk pengobatan dan pengusir jin dengan cara mengambil 7 lembar daun bidara yang dihaluskan, kemudian dilarutkan dalam air dan dibacakan ayat kursi, surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Untuk mengobati sihir, Al-Qurtubi menceritakan dari Wahab, ambil 7 helai daun bidara, tumbuk halus lalu dicampurkan air dan dibacakan ayat kursi, lalu diberi minum pada orang yang terkena sihir 3 kali teguk. Dan air di ember yang telah dibacakan ayat-ayat dan juga dicampur bidara dipakai untuk mandi, insya Allah akan hilang sihirnya. Dan diutamakan membaca Al-Falaq, An-Nas, juga ditambah ayat kursi karena ayat-ayat itu dapat mengusir syaitan. Selain untuk mengobati sihir dan gangguan jin, daun bidara juga bisa dipergunakan untuk bersuci bagi orang yang baru masuk Islam atau mu'allaf. Hal ini terjadi pada masa Nabi SAW saat ada seseorang yang akan masuk Islam, lantas Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun sidir atau daun bidara. Hadits riwayat Nasa'i, Tirmidzi, dan Ahmad. Wanita bersuci dan haid juga disarankan dengan air yang dicampur daun bidara. Aisyah radhiyallahu anhu menuturkan, salah seorang di antara kalian wanita haid mengambil air yang dicampur dengan daun bidara, lalu dia bersuci dan memperbaiki bersucinya. Kemudian dia menuangkan air di atas kepalanya seraya menggosoknya dengan gosokan yang kuat sampai air masuk ke akar-akar rambutnya. Kemudian dia menyiram seluruh tubuhnya dengan air. Kemudian dia mengambil secari kain yang telah dibaluri dengan minyak mis, lalu dia berbersih darinya. Aisyah berkata, dia mengoleskannya ke bekas-bekas darah. Hadits riwayat Muslim, Aisyah. Masih ada manfaat daun bidara yang lain, dan inilah yang banyak dikenal di tanah air. Daun bidara biasa digunakan campuran untuk memandikan jenazah. Nabi SAW memerintahkan agar daun bidara digunakan sebagai campuran air memandikan jenazah putrinya Zainab. Atiyah berkata, Nabi SAW pernah menemui kami sedangkan kami kala itu tengah memandikan putrinya Zainab. Lalu beliau berkata, mandikanlah dia 3, 5, atau 7 kali, atau lebih dari itu jika kalian memandang perlu, maka pergunakan air dan daun bidara. Ummu Atiyah berkata, dengan ganjil, beliau bersabda, iya, dan buatlah di akhir mandinya itu tumbuhan kafur atau sedikit darinya. Hadits riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Lalu pohon bidara jenis apa yang memiliki khasiat semacam itu? Pohon bidara termasuk tanaman yang bisa tumbuh di berbagai kondisi, termasuk di kondisi yang kering. Oleh sebab itu, tumbuhan yang bernama Latin Ziziphus mauritiana tersebar secara alami di berbagai wilayah lain, seperti Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Uganda, dan Kenya di Afrika. Di Asia, pohon bidara juga tumbuh subur, seperti Afghanistan, Pakistan, India Utara, Nepal, Bangladesh, Cina Selatan, Vietnam, Thailand, Semenanjung Malaya, Indonesia, hingga Australia. Tumbuhan ini bisa ditemukan mulai dari tepi pantai hingga daerah berketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Termasuk di Nusantara, tumbuhan ini menyebar secara merata di berbagai wilayah Indonesia. Di Indonesia memang banyak perbedaan pandangan mengenai pohon bidara ini. Ada yang bilang bidara yang biasa digunakan untuk ruqyah adalah bidara Arab, sedangkan bidara Cina dan bidara Jawa atau widoro atau yang sering disebut apel India tidak dapat digunakan untuk ruqyah. Tapi para pakar ruqyah menegaskan, bidara apel India buahnya bisa dimakan dan insya Allah dapat menghilangkan gangguan sihir yang menyerang perut. Perbedaan bidara Cina dan bidara apel India sama seperti perbedaan pisang Ambon dengan pisang jenis lainnya. Insya Allah, kedua-duanya sama-sama dapat dipergunakan untuk mengusir jin. Pemirsa Khazanah, mendengar kemenyan, pastinya di pikiran kita akan langsung mengarah ke ritual-ritual mistik yang biasa dilakoni para